Halo teman-teman, di video kali ini aku izin mengajak kita untuk ngobrol bareng terkait apa itu negara. Oke, membahas tentang apa itu negara, bicara tentang sebuah negara. Negara itu sederhananya seperti kita analogikan sebuah rumah yang besar. Sebuah rumah yang besar yang di dalamnya itu ada banyak sekali orang. Agar orang-orang di dalamnya itu enggak ribut, agar orang-orang di dalamnya itu enggak saling nyakitin, maka kita sepakat untuk bikin sebuah aturan dan juga ada yang ngatur. Jadi negara, kalau bicara tentang negara itu bukan hanya sekedar kita membahas adanya presiden, adanya DPR, enggak. Tapi ketika kita bicara tentang sebuah negara, maka yang harus terlintas adalah tentang adanya kesepakatan untuk hidup bareng. Jadi, kalau dipikir-pikir, kenapa sih harus dibentuknya sebuah negara? Mungkin teman-teman juga pernah bertanya-tanya seperti itu. Oke, bayangin kalau kita nggak ada negara, maka yang kuat bisa aja mendominasi yang lemah. Terus yang lemah nggak ada yang ngelindungin. Negara itu dibuat untuk mencapai tujuan bersama, untuk melindungi orang-orang di dalamnya. Negara itu ibaratkan kita analogikan sebagai alat, dan manusia itu adalah tujuannya atau objeknya. Untuk dikatakan sebuah negara, maka dia harus memenuhi 4 kategori. Kalau satu hal ini aja hilang atau nggak terpenuhi, maka status negara itu tidak tersematkan. Oke, yang pertama, sebuah tempat dikatakan negara itu dia harus memiliki rakyat. Tanpa rakyat, negara itu pasti bakal kosong kan, gak ada yang menghuni. Kedua, harus ada wilayah, adanya tempat tinggal yang jelas, batas-batasnya, baik itu dari daratan, udara, ataupun lautan. Ketiga, harus ada pemerintahnya, harus ada yang ngatur, harus ada yang mengambil keputusan. Yang keempat, harus adanya kedaulatan. Artinya itu adalah negara itu dia berdiri sendiri, gak boleh ada yang mengatur negara itu, dan dia tidak bergantung pada negara lain. Tujuan dari dibentuknya negara Indonesia ini sebetulnya udah jelas disematkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sederhananya, negara itu harus bikin rakyatnya merasa aman, sejahtera, cerdas, dan hidupnya layak, hidupnya adil. Kalau masih terdapat di dalam sebuah negara itu warga masyarakat yang banyak kelaparan, takut dan gak didengar aspirasinya, maka negara itu harus di cross check dan dievaluasi, harus ada yang diperbaiki, bisa jadi ada yang salah. Nah, lantas nilai apa sebenarnya yang diyakini dan diadopsi oleh negara kita ini, negara Indonesia? Jadi Indonesia itu punya tujuan. Tujuannya itu kita sebut namanya Pancasila. Artinya kita percaya Tuhan, kita menghargai manusia, kita hidup bersama, hidup rukun walaupun kita beda-beda dari beraneka ragam gitu. Kita juga mengadopsi musyawarah, dan juga kita mau negara ini itu jadi negara yang adil. Jadi Indonesia itu bukan hanya sekedar negara yang dikatakan negara agamis, enggak. Dan ini bukan juga negara yang tanpa nilai, karena negara Indonesia itu adalah negara yang mengadopsi nilai-nilai.
Oke, kalau kita tarik hubungan antara negara dan juga rakyat itu harus ada dua arah. Kalau negara itu punya tugas, dia punya peran bahwa dia harus melindungi, melayani rakyatnya, dan rakyat juga punya kewajiban untuk taat pada aturan, dan dia juga harus peduli. Jadi hubungannya itu bukan hanya sekedar pemerintah dan rakyat, bukan juga tentang atasan ataupun budak. Jadi, tapi ini adalah tentang kerjasama untuk hidup bersama, untuk meraih tujuan bersama. Dan juga kalau ditanya, boleh nggak sih sebenarnya kita mengkritik negara? Jawabannya boleh banget lah. Kenapa? Karena kritik itu adalah bentuk kita peduli. Rakyat itu merasa peduli dan bukan tanda kita benci sebetulnya. Jadi justru negara yang sehat itu adalah negara yang dikritik gitu. Jadi kesimpulannya adalah, kalau sederhananya itu, negara itu adalah sebuah rumah besar, dibangun sebuah rumah besar untuk apa? Untuk menaungi banyak orang, biar orang-orang di dalamnya itu merasa aman, merasa nyaman. Di dalamnya orang-orang itu diperlakukan dengan adil dan semuanya terjaga martabatnya. Nah, kalau teman-teman ngerasa video ini tuh juga ngebantu teman-teman untuk lebih paham, boleh bantu untuk like dan share ke teman-teman yang lain. Terus juga di komentar, menurut kalian apakah negara ini juga sudah benar-benar hadir untuk rakyatnya? Terima kasih sudah menonton. Kita belajar dari warga negara dan yang paham dan juga peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.